berdoa? Uli. Yang ini saya bisa kan? Edo. Iya, Edo. Edo, silakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Baiklah teman-teman, sebelum memulaikan pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Dengan berdoa, semoga kita belajar hari ini dapat ilmunya dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, kita mimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih. Ibu mengabsen dulu ya. Alexa, Ibu. Pita, Ibu. Rayhan, Ibu. Ruli, Ayo. ya. Semuanya hadir ya hari ini ya? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada yang bolos? Ada. Nah, terima kasih. Baiklah, kita langsung saja ya melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu apa? Kemarin sampai di mana bahasannya? Sampai di Al-Quran hadis. bagaimana? Ya, pelajaran kita hari ini yaitu mengenai Al-Quran hadis dan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemarin Ibu sudah membahas tentang kompetisi dalam hal kebaikan. Apa kompetisi dalam hal kebaikan? Anda masih ingat? Ya, terima kasih. Berarti masih ingat. Untuk selanjutnya kita materi selanjutnya yaitu kita membahas surat Al-Maidah ayat 48. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca sama-sama. Ikutin Ibu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dilihat ya, diperhatikan ya ayat-ayatnya ya. Wa anzalna ilaikal kitab. Bil haqqi musaddiqal lima. Baina yadayhi minal kitab. Ya. Silakan dibacakan artinya. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang mau baca artinya? Ruli bisa? Ya, silakan dibaca
arti dari surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscayanya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihan. Oke, terima kasih kepada Ruli. Ya, begitu juga dengan artinya berikut ini. Kemudian surat Al-Maidah termasuk dalam golongan surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Kandungan surah Al-Maidah yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak ataupun kebenaran. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya serta menjadi saksi untuk keabsahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita di dunia ini. Tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Untuk perintah berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat pula pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 berikut ini. Artinya adalah dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah Anda dalam kebaikan. Begitu juga dengan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam dan gelap gulita di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman tetapi pada waktu sore ia kafir, pada waktu sore ia beriman tetapi waktu pagi ia kafir. Ia rela menukarkan agamanya dengan sedikit keuntungan dunia saja. Nah, kita harus menerapkan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini ya. Begitu juga dalam kehidupan nyata. Yaitu mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah. Kemudian melakukan semua amal ibadah kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Begitu juga dengan seterusnya. Silakan Anda baca. Manfaat dari penerapan surat Al-Maidah ini
Ayat 48 memperoleh ridha dan pahala dari Allah, menjadikan manusia yang bermanfaat, mempercepat penyelesaian pekerjaan, termotivasi untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, mempererat hubungan antar sesama manusia. Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Silakan kalian baca ya. Di dalam Al-Quran kata-kata yang berarti bekerja diulang sebanyak 412 kali dan seringkali dihubungkan dengan pekerjaan yang saleh atau amal saleh. Nah, ayat berhubungan dengan etos kerja ini adalah dalam surat At-Taubah 105. Berikut ini yang artinya, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulullah. Menurut Nabi Lubaban nukul fil asbabin nuzul, ya seusai berperang Rasulullah bertanya, siapakah orang-orang terikat di tiang ini? Ada seseorang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepas ikatannya tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah bersabda, aku tidak akan melepaskannya mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 102. Kemudian Rasulullah melepaskan dan memaafkan mereka. Kandungan surat At-Taubah ayat 105 yaitu Allah menjelaskan untuk beramal soleh hingga manfaat bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Kemudian setiap amal akan dilihat oleh Allah, Rasulullah dan mukminin di akhir kelak. Kemudian janganlah mereka merasa amal. Selanjutnya ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, Ibu akan membagikan kelompok buat kalian. Nanti bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Tadi kita sudah membahas surah Al-Maidah dan surat At-Taubah. Sekarang kita dengarkan hadis riwayat Muslim di kelompok 3. Mari kita dengarkan baik-baik dan siapkan minimal 2 pertanyaan masing-masing kelompok. Dari Abi Abdurrahman dari Ali, sungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang makruh. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Umat Islam juga diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik, apabila pemimpinnya tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya untuk menolak. Terima kasih untuk materinya hari ini. Jangan lupa ya, tugas yang Ibu berikan tolong dan tidak boleh bekerja sama ya. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim.
Amin.